Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Gunawan, kelas akuntansi 5A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang obligasi. Yang pertama ada pengertian obligasi. Pengertian obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi, yang pertama ada obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, seri FR atau fixed rate. Obligasi dengan kupon variabel seri PR atau variable rate, dan obligasi dengan prinsip syariah atau suku negara. Dua, obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Yang ketiga, obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditujukan oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori atau suku retail. Selanjutnya ada perbedaan saham dan obligasi. Perbedaan saham dan obligasi. Yang pertama, pihak yang menerbitkan. Obligasi diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan baik swasta maupun BUMN. Saham diterbitkan oleh perusahaan terbuka yang sudah terdaftar di Bursa Efek. 2. Sistem pembagian keuntungan. Obligasi keuntungannya dihitung berdasarkan pada hasil dari perhitungan harga pokok utang dan ditambahkan dengan besaran bunganya. Saham keuntungannya dihitung berdasarkan berapa laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan serta akan dibagikan kepada semua pihak yang mempunyai saham tersebut. Besarnya dividen atau keuntungan tergantung pada berupa jumlah saham yang dimilikinya. Yang ketiga, jangka waktu. Obligasi memiliki jangka waktu tertentu. Dalam kepemilikan surat berharga tersebut, saham akan selalu berlaku selama masih ada dan melakukan operasionalnya. 4. Kewajiban pembayaran. Bunga dari obligasi wajib dibayarkan kapanpun kepada kreditur atau investor sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Dividen saham wajib dibayarkan oleh perusahaan penerbit kepada investor selama perusahaan tersebut masih mendapatkan keuntungan atau laba dari usahanya. Yang selanjutnya, poin nomor 5, nilai atau besaran keuntungan. Nilai atau besaran keuntungan dari obligasi relatif stabil, sehingga nominal yang diterima oleh investor sangat mungkin sama jumlahnya setiap bulan. Besaran dividen atau keuntungan dari saham fluktuatif atau berubah-ubah tergantung pada berapa laba yang diperoleh perusahaan penerbitnya. Nomor 6, pengenaan pajak. Obligasi keuntungan yang diberikan kepada kreditur atau investor tidak dipotong dengan pajak. Dividen pada saham akan dipotong pajak setelah diperhitungkan berapa nilai keuntungan yang didapatkan. Yang ketujuh, likuiditas. Pemegang obligasi atau kreditur harus tetap dibayar meskipun perusahaan penerbit mengalami kebangkrutan. Sedangkan dividen atau keuntungan saham yang terakhir akan dibayarkan kepada investor saat perusahaan penerbit jatuh bangkrut. Yang kedelapan, hak suara. Pemegang obligasi atau investor tidak diberikan hak mengemukakan usulan terkait kebijakan perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk bersuara dan menyampaikan pendapat terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya, tipe obligasi. Tipe obligasi, yang pertama obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin. Yang tergolong obligasi dijamin adalah obligasi hipotek, yaitu obligasi yang penerbitnya dijamin dengan suatu jaminan tertentu, misalnya real estate. Yang termasuk obligasi dijamin ini adalah obligasi trust yang penerbitnya dijamin oleh saham atau obligasi perusahaan lain.
Sedangkan obligasi tidak dijamin adalah obligasi yang penerbitnya tidak dijamin dengan suatu jaminan. Obligasi ini sangat beresiko sehingga apabila perusahaan menerbitkan obligasi jenis ini akan memberikan tingkat bunga yang tinggi dalam rangka untuk menarik minat calon investor. Obligasi berjangka, obligasi serial, dan obligasi dapat ditebus. Obligasi berjangka adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo dalam satu tanggal. Obligasi serial adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo secara serial atau berangsur. Obligasi dapat ditebus adalah obligasi yang memberikan hak kepada penerbitnya untuk menebus dan menarik obligasi tersebut sebelum jatuh temponya. Yang selanjutnya yaitu tipe obligasi yang ketiga, obligasi konvertibel. Obligasi konvertibel adalah suatu obligasi yang dapat dikonversi dengan surat berharga lain pada waktu setelah penerbitnya. Biasanya obligasi jenis ini akan bisa dikonversikan ke dalam saham. Yang keempat, obligasi terdaftar dan atas unjuk. Obligasi terdaftar adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik. Obligasi unjuk adalah obligasi yang tidak tercantum nama pemiliknya dan dapat ditransfer dari suatu pemilik ke pemilik lain cukup melalui penyerahan saja. Yang kelima, obligasi pemerintah. Umumnya berupa surat-surat pendapatan tetap dapat digolongkan berdasarkan waktu sebelum matang atau jatuh tempo. Yang selanjutnya, obligasi berdasarkan jaminannya. Obligasi berdasarkan jaminannya yang pertama secured bonds. Jenis obligasi ini menjaminkan kekayaan yang dimiliki penerbit. Kekayaan tersebut juga dijaminkan orang ketiga. Obligasi ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada mortgage bond, menjaminkan gedung atau bangunan. Yang kedua ada collateral trust bond, menjaminkan saham atau obligasi penerbit. Yang ketiga equipment trust certificate, diterbitkan dengan tujuannya mendanai aset perusahaan. Dana penjualan obligasi dimanfaatkan untuk membeli aset yang kemudian dipinjamkan kepada perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada obligasi berdasarkan jaminannya. 2. Unsecured bond. Jenis obligasi ini tidak menggunakan jaminan aset penerbitnya. Obligasi ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama debentures, diterbitkan oleh perusahaan terpercaya. Poin B, subordinate debentures, tak akan dibayar apabila obligasi yang sebelumnya lebih senior dibayar. Poin C, income bond, perusahaan membayar kupon saat memperoleh laba. Obligasi jenis ini digunakan untuk mereorganisasi perusahaan yang dinilai kurang sukses. Yang selanjutnya, ciri-ciri obligasi. Ciri-ciri obligasi: jangka waktu terbatas, hari jatuh tempo ditentukan, tingkat bunga dan periode pembayaran telah ditetapkan, baik perusahaan untung maupun rugi dan pokok pinjaman wajib dibayar. Bunga obligasi terlebih dahulu dikeluarkan sebagai biaya sebelum pajak diperhitungkan. Hanya obligasi relatif stabil namun sensitif terhadap tingkat bunga dan inflasi, dan pemegang obligasi tidak memiliki hak suara pada perusahaan. Yang selanjutnya ada manfaat obligasi. Manfaat obligasi diantaranya yang pertama dijamin oleh undang-undang. Setiap obligasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah akan dijamin oleh undang-undang karena dalam undang-undang telah disebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan menjamin pembayaran pokok beserta bunga berdasarkan ketentuan waktu yang berlaku. Yang kedua, proses pencairan cepat dan fleksibel. Nasabah atau investor bisa melakukan pencairan obligasi pada waktu yang sesuai dengan harga di pasar. Kemudian juga dapat melakukan transaksi jual beli obligasi dengan mekanisme sekunder. Namun hal ini tidak berlaku pada obligasi suku tabungan atau ST serta saving bond retail atau SBR. Selanjutnya di sini ada pendapatan secara berkala. Setiap nasabah atau investor akan memperoleh pendapatan secara berkala yang berbentuk kupon. Kupon itu dapat dibayarkan secara langsung ke rekening nasabah. Jumlah nominalnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal. Yang selanjutnya ada mempunyai risiko rendah. Ada suatu cara untuk menimbulkan risiko kerugian saat melakukan investasi obligasi. Cara tersebut yaitu memprediksi risiko kredit pada awal sebelum melakukan kontrak. Misalnya prediksi kredit bisa dilihat dengan bentuk peringkat atau rating
Peringkat atau rating itu dapat dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan serta kondisi finansial emiten dengan tujuan untuk mengembalikan dana pinjaman yang disertai dengan pembayaran kupon atau bunga dengan penuh berdasarkan kontrak. Peringkat atau rating tersebut juga dapat dengan mudah dihitung melalui Finata. Dengan software keuangan usaha Finata ini dapat melakukan prediksi atau rating atau peringkat dengan tepat, sehingga dapat membuat keputusan dengan tepat. Selanjutnya ada capital gain dan kupon. Setiap kontrak obligasi memiliki bunga yang harus dibayar dari emiten ke investor, pihak yang memberi dana. Bunga di dalam kontrak obligasi tersebut dengan kupon obligasi. Kupon obligasi mempunyai suku bunga yang jauh lebih tinggi daripada deposito. Besarnya kupon obligasi dapat mencapai kurang lebih 6% sampai 12%. Kupon obligasi juga mempunyai tingkat profitabilitas sendiri serta dapat dijadikan sebagai pendapatan tetap atau passive income dalam bentuk cash flow dari kupon obligasi tersebut. Dapat dikonversi. Keuntungan pada obligasi hanya berlaku pada obligasi konversi. Obligasi konversi ini dapat diubah dan dikonversikan menjadi bentuk saham di dalam suatu perusahaan penerbit obligasi oleh pihak pemegang obligasi atau pemberi dana, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dan manfaat sendiri. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai promosi emiten terhadap para investor atau pemberi dana supaya dapat penjualan obligasi meningkat. Yang selanjutnya ada resiko obligasi. Resiko obligasi, perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Harga jual kembali obligasi sangat dipengaruhi oleh suku bunga risiko likuiditas karena obligasi dapat diperjualbelikan antara satu investor dengan investor lain. Maka ada kemungkinan ketika seorang investor ingin menjual suatu obligasi, tidak ada yang bersedia membeli atau bersedia namun di harga yang sangat rendah. Selanjutnya ada perbedaan penerbit dan investor. Perbedaan penerbit obligasi dan investor. Penerbit atau emiten atau issuer, pihak yang menerbitkan obligasi atau surat utang. Dengan kata lain, ini adalah orang yang berhutang pada investor jika investor memiliki obligasi. Investor, pihak yang menanamkan sejumlah modal dan mengharapkan sebuah keuntungan atau imbal hasil dari investasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya pengertian yield to maturity. Yield to maturity atau imbal hasil sampai jatuh tempo adalah pengembalian total atau total return obligasi dengan bunga atau interest ditambah keuntungan modal capital gain yang diperoleh ketika obligasi jatuh tempo. Yang selanjutnya ada pengertian diskon, premium, dan par. Par atau nilai pari, harga obligasi sama dengan nilai nominal. Sedangkan at premium atau dengan premi, harga obligasi lebih besar dari nilai nominal. Sedangkan at diskon atau dengan diskon, harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal. Selanjutnya ada skema obligasi. Skema obligasi adalah hal yang penting untuk diketahui investor, adalah besar kecilnya bunga atau kupon. Ini merupakan cerminan dan kompensasi atau selamanya jangka waktu jatuh tempo, lamanya pengembalian uang investor, serta risiko gagal bayar yang akan dihadapi investor. Maka itu, nilai kupon dapat menjadi indikator besar kecilnya risiko obligasi. Semakin tinggi kupon obligasi, semakin tinggi pula risiko yang terkandung dalam obligasi tersebut. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.